Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azumari Azra Hafiz dengan NIM 2411010027 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, dan saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani pada awalnya adalah sebuah dinasti yang lahir karena runtuhnya dinasti Abbasiyah oleh bangsa Mongol. Latar belakangnya adalah pada tahun 1219 sampai dengan 1220 Masehi, bangsa Oghuz dari suku Kayi melarikan diri ke Transaksania untuk menghindari serangan Mongol. Pada waktu itu, di Transaksania memiliki sebuah kerajaan yang bernama Khawanzmi yang dipimpin oleh Raja Jalaluddin. Dan pada waktu itu, bangsa Oghuz memiliki pemimpin yang bernama Sulaiman Shah. Dan Sulaiman Shah tersebut memiliki 4 orang anak yang bernama Sangkurtakin, Tokday, Ertogrul, dan Dandan. Pada waktu itu, Raja Jalaluddin menyuruh Sulaiman Shah untuk pergi ke arah barat, ke arah Asia Kecil. Dan ketika melalui Sungai Eufrat, yang dimana Sungai Eufrat tersebut berada di antara Suriah dan Irak, Sulaiman Shah terbawa arus sungai sehingga terjadi banjir bandang dan meninggal dunia. Karena kematian Sulaiman Shah tersebut memiliki 2 kelompok. Yang pertama, Sangkurtakin dan Tokday ingin pergi pulang ke tempat kembali karena Sulaiman Shah telah meninggal dunia. Dan ada 2 kelompok, yaitu Ertogrul dan Dandan, ingin melanjutkan perjalanan ke Asia Kecil tersebut bersama lebih kurang 400 orang. Kemudian satu kelompok yang bernama Sangkurtakin dan Tokday tersebut pulang ke daerah asal, sementara Ertogrul dan Dandan terus melanjutkan perjalanan yang dimana dipimpin oleh Ertogrul. Dan Ertogrul membantu kerajaan Rum dalam kurung Saljuk untuk memukul mundur bangsa Mongol. Dan kemudian kerajaan Rum tersebut menang dan raja kerajaan Saljuk memberi hadiah kepada Ertogrul berupa sebuah daerah kekuasaan, yang dimana Raja Alauddin adalah raja yang memimpin kerajaan Saljuk, memberi gelar kepada pasukan Ertogrul, yaitu Muqaddimah Sultan, dan gelar untuk Ertogrul dipanggil dengan Sultan Oki. Pada tahun 1258, Ertogrul membentuk ibu kota yang bernama Ibu Kota Sungud. Dan pada tahun itu juga lahir putra Ertogrul yang pertama yang bernama Utsman Bey atau Ghazi. Pada tahun 1288, Ertogrul meninggal dunia dan dilanjutkan dengan Utsman Bey anaknya. Pada tahun 1299, Mongol menyerang Rum dan Raja Alauddin meninggal dunia. Namun Raja Alauddin tidak memiliki anak, dan sementara pada waktu itu kerajaan tersebut memiliki kekosongan pemerintahan, dan diambillah oleh Utsman Bey mendeklarasikan diri sebagai raja baru dengan gelar Padishah Utsman. Dan pada tahun 1300 berdirilah Turki Utsmani. Selanjutnya adalah periodisasi pemerintahan Utsmaniyah. Yang periode pertama pada tahun 1299 sampai dengan 1402 Masehi, yang pada periode pertama tersebut memiliki beberapa khalifah.
Yang pertama adalah Khalifah Utsman I pada tahun 1299 sampai dengan 1324 Masehi, dan dilanjutkan dengan kekhalifahan Orkhan bin Utsman I pada tahun 1324 sampai dengan 1359 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan kekhalifahan Murad I bin Orkhan pada tahun 1359 sampai dengan 1389 Masehi. Kemudian dilanjutkan juga dengan kekhalifahan Bayazid I bin Murad I pada tahun 1389 sampai dengan 1402 Masehi. Pada periode satu tersebut memiliki beberapa perluasan wilayah, termasuk perluasan wilayah ke Eropa, yaitu kota Bursa yang pada masa itu dijadikan ibu kota, Turkmenistan, Nichaya, Nikomedia, Khorassi, Edremit, Celsius, daratan Semenanjung Balkan, dan hampir seluruh Eropa Tengah. Itu adalah wilayah yang dimana penaklukan pemerintahan Khalifah Utsmaniyah pada periode pertama. Dan masuklah kita kepada periode kedua pada tahun 1403 sampai dengan 1566 Masehi, dan memiliki beberapa khalifah, yaitu yang pertama adalah Khalifah Muhammad I bin Bayazid I, kemudian dilanjutkan dengan Murad II bin Muhammad I, dan dilanjutkan dengan Khalifah Muhammad II Al-Fatih bin Murad II, dilanjutkan juga dengan Khalifah Bayazid II bin Muhammad II, dan dilanjutkan dengan Salim I bin Bayazid II, dan terakhir Khalifah pada periode kedua adalah Sulaiman Al-Qarani bin Salim I. Pada masa ini adalah masa keemasan kerajaan dinasti Utsmaniyah, yaitu perluasan wilayahnya mencakup darat dan laut, dan juga pada kemajuan militer, dan meningkat pada masa periode kedua tersebut dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan juga penghubung negara timur dan barat. Pada masa periode kedua, bangunan pada masa itu maju secara fisik dan arsitektur, dan terdapat juga kesadaran masyarakat untuk mengabdi kepada negara dengan beragam-ragam bentuk. Dan pada masa ini adalah masa keemasan dinasti Utsmaniyah. Periode ketiga pada tahun 1566 sampai dengan 1703 Masehi. Khalifah pada periode ini ada 13 sultan. Yang pertama yaitu Salim II bin Sulaiman I sampai dengan Mustafa II bin Muhammad IV. Hanya pada masa ini, pada periode ketiga, hanya mampu mempertahankan daerah kekuasaan, tidak ada perluasan wilayah, dan bahkan pada periode ini dinasti Turki Utsmani kehilangan seperempat dari kekuasaannya. Kemudian periode keempat pada tahun 1703 sampai dengan 1839 Masehi. Khalifah pada periode ini ada 8 orang yang dimulai dari Ahmad III bin Muhammad III sampai dengan Mahmud II bin Abdul Hamid I. Pada masa ini adalah masa kemunduran dinasti Utsmaniyah, dan wilayah kekuasaan semakin menyempit karena diambil oleh penjajah. Kemudian terdapat di periode ini adalah periode modernisasi, yaitu yang dikembangkan oleh Ustadz Sultan Mahmud II,
yang membuat sebuah politik, administrasi, kebudayaan di dalam sebuah dinasti Utsmaniyah tersebut. Kemudian pada periode keempat pada tahun 1730 sampai dengan 1924 Masehi. Khalifah pada periode ini ada 7 sultan, mulai dari Abdul Majid sampai dengan Abdul Majid II. Periode ini adalah periode keruntuhan Turki Utsmani, dan setelah itu pada periode ini berdirilah negara Republik Turki dideklarasikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Strategi dan kebijakan khalifah pada masa Daulah Utsmaniyah, yaitu yang pertama adalah Sultan Utsmani I pada tahun 1299 sampai dengan 1326 Masehi, yang sultan tersebut disebut juga dengan pendiri Daulah Utsmani. Dan kebijakan pada masa beliau yaitu membentuk tentara yang berjuang tanpa pamrih yang disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari Ikhwan Tarekat Bakhtashi. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan semua suku Turki. Yang ketiga, menaklukkan kota Bursa. Kemudian dilanjutkan dengan Sultan Orhan yang ditunjuk pada tahun 1326 sampai dengan 1360 Masehi, merupakan anak dari Sultan Utsman I. Kebijakannya adalah memindahkan ibu kota dari Qurahisar ke Bursa, dan yang kedua membentuk Inkisyariah atau Janissary, yaitu sebuah pasukan khusus yang dimiliki pada masa Turki Utsmani. Yang ketiga melakukan perluasan wilayah, dan yang keempat membuat jabatan baru, yaitu yang bernama Sadar Azam, yang disamakan artinya dengan Perdana Menteri. Kemudian membuat sebuah pemerintahan yang kuat dan membuat banyak masjid, serta pada masa Sultan Orhan membuat bendera, yaitu warna merah dan bulan sabit di tengah, beserta pedang Zulfikar di bawah bulan, dan menertibkan administrasi serta membangun akademis ilmu pengetahuan. Kemudian pada masa Sultan Murad I pada tahun 1360 sampai dengan 1388 Masehi, perluasan wilayahnya mencakup banyak tempat dan membentuk sebuah pasukan berkuda yang bernama kavaleri, dan membuat bangsa Eropa mulai cemas, yaitu pada masa Raja Kristen Balkon. Kemudian yang ketiga adalah Sultan Bayezid I pada tahun 1388 sampai dengan 1402 Masehi. Beliau memperluas ke daerah Kristen Anatolia, diberi gelar Yadrum yang artinya kilat karena cepat bergerak dari Balkan sampai ke Anatolia. Kemudian pada masa ini adalah diserang oleh Paus Bonatasius yang menjadi perang salib pertama, dan pada masa ini hampir menguasai Konstantinopel, dan juga pada masa Khalifah Sultan Bayezid I diserang tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng. Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, yang paling terkenal adalah perluasan wilayah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, yaitu menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, dan karena peristiwa tersebut diberi gelar Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih kemudian mengganti nama Konstantinopel tersebut menjadi Istanbul dan berakhir dengan nama Istanbul, dan menjadikan Istanbul pada masa itu menjadi ibu kota, dan mengubah sebuah gereja menjadi masjid, dan yang sama-sama kita ketahui adalah sebuah
tempat yang bersejarah dan terkenal yang bernama Hagia Sophia. Dan untuk kemunduran dan kekalahan Turki Utsmani yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah perebutan kekuasaan antara anak-anak Bayezid I sehingga mementingkan tahta. Kemudian faktor eksternalnya adalah kekalahan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng.